Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Malam A, Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Eka Putri MPDE selaku mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan untuk syarat UAS. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama yaitu makna pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Aliran idealisme tokohnya yaitu atau penemunya yaitu Plato. Idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang menggunakan jiwa. Idealisme memandang bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa kita berupa ide atau pikiran. Aliran materialisme. Aliran materialisme adalah suatu aliran filsafat yang berisikan tentang ajaran kebendaan di mana benda merupakan sumber segalanya. Apa yang dikatakan jiwa dan segala kegiatannya adalah suatu gerakan yang kompleks dari otak, sistem saraf, atau organ jasmaninya. Aliran realisme. Istilah realisme berasal dari bahasa Latin, yaitu realis, yang berarti sungguh-sungguh, nyata, benar. Realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat suatu dunia eksternal nyata yang dapat dikenali. Aliran realisme berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan ruh bersifat dualitas. Yang kedua yaitu makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Pemikiran pendidikan di Indonesia yaitu adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Yang ketiga yaitu praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan. Jelaskan dengan contohnya. Contohnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum pendidikan di Indonesia semakin lama semakin berkembang mengalami penyempurnaan. Kurikulum 2013 merupakan salah satu kurikulum yang menitik beratkan pada pendidikan karakter. Hakikat dari kurikulum 2013 adalah meningkatkan basis perubahan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dinilai secara keseluruhan, tidak dengan terpisah. Tujuannya agar menghasilkan generasi yang kreatif dan inovatif sehingga kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban dapat diminimalisir. Setiap kurikulum pasti memiliki landasan filsafat yang fungsinya untuk menentukan kualitas, arah, dan tujuan pendidikan, tidak terkecuali kurikulum 2013. Pertanyaan yang terakhir yaitu makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Masalah dalam pendidikan yang sangat penting yaitu kesempatan pendidikan dan mutu pendidikan, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Dalam hal ini terkait dengan kesempatan pendidikan yang adil bagi semua warga negara telah dinyatakan dalam undang-undang yang masih ditunggu-tunggu oleh semua warga negara, yaitu realita dari pernyataan tersebut. Sehingga pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan khususnya di tanah air yang tercinta ini. Berbicara tentang mutu pendidikan, maka berbicara tentang kualitas komponen pendidikan dan kerjasama serta mobilitas komponen pendidikan dan kerjasamanya serta mobilitas komponen yang mengarah kepada pencapaian tujuan.
Peningkatan kesempatan pendidikan atau pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa telah banyak langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konvensional atau kesepakatan dan kebiasaan, dan cara inovatif. Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.